Oke, halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Sinom Channel, tentunya bersama Rangga Sasmita di sini dan di Sinom Podcast. Episode kali ini kita kembali lagi ke segmen Mantap Usaha DW, di mana di episode kali ini juga kita kedatangan tamu nih dari Solo ya. Ada Mas Alfriondri Rahmat Mustafa. Di sini dia akan menceritakan dan tentunya akan berbagi kepada kita semua tentang bisnis yang sedang dia jalani nih. Apa sih sebenarnya bisnis yang sedang dia jalani ini gitu kan. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi lah ya, kita langsung sapa dulu nih tentunya. Apa kabar nih Mas Vio? Halo Karangga, untuk kabar selalu luar biasa dong. Hehehe. Dipanggil kakak dong. Iya dong, biar kayak admin profesional. Nah, bro, ini kan mungkin banyak yang penasaran gitu. Belum tahu nih bisnis yang sedang dijalani nih untuk saat ini nih. Ada bisnis apa aja sih? Nah, untuk bisnis yang sekarang sih ini lagi merintis di bidang kuliner, e-commerce sama bengkel. Widih, mantap ya, 3 bisnis sekaligus tuh. Nah, oke lah, di sini kita akan bahas satu persatu lah ya, santai nih, waktunya bakal panjang lah, masalah lah. Nah, bisnis yang pertama kali dijalankan nih dari ketiga bisnis itu apa, bro? Untuk bisnis yang pertama kali aku jalanin itu Thai tea. Itu udah dari tahun 2018 pas masih kerja. Kemudian ada minuman baru itu Thai tea, jadi belum booming kayak tahun-tahun yang lalu, jadi masih baru banget. Jadi aku coba jalanin dari tahun 2018 ya, alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan sih. Oke, berarti mulai dari kuliner dulu lah ya bisnisnya itu. Nah, kemudian nih beranjak ke e-commerce, kemudian perbengkelan itu, kenapa bro milih 3 bisnis itu gitu? Padahal kan ya bisa dibilang apa emang ada korelasinya antara ketiga bisnis yang sedang kamu bangun gitu? Ya sebenarnya sih korelasinya mungkin hobi kali ya. Hobi kuliner ya, hobi otomotif ya, kemudian hobi mantengin HP mungkin iya sih. E-commerce kan kebanyakan kita online, gadget ataupun laptop kan, itu sama aja kayak sekarang peraturan dari pemerintah sih, di rumah aja dan rebahan. Nah itu kan kebanyakan eh, megangin HP, mantengin HP. Jadi bisa lah bikin peluang dari situ, dibikin bisnis juga. Jadi jangan mantengin HP tapi nggak ada manfaatnya. Nah itu kan kita rugi sendiri tuh, rugi di waktu juga, rugi di kuota juga kalau misalkan beli kuota. Nah, ini menarik sih ya. Yang dimaksud dengan bisnis e-commerce yang sedang kamu jalanin ini tuh detailnya seperti apa sih? Barangkali nih kan ada teman-teman pendengar di sini yang pengen juga ikutan atau pengen nyobain gitu. Nah boleh banget nih kalau para pendengar ini penasaran apa sih bisnis e-commerce yang saat ini aku jalanin. Tapi boleh sebut merek nggak sih? Boleh, bebas di sini mah, boy. Sebut merek aja nggak apa-apa. Oh siap. Jadi gini, sebelum aku jelasin apa bisnis itu, boleh nggak aku tanya ke host? Biasanya kan host yang tanya ke pembicaranya nih. Jadi gantian aku yang tanya dulu nih ke host, ke Bro Rangga nih. Waduh, boleh. Bro Rangga, pernah nggak kamu belanja di salah satu online shop kayak Lazada, Shopee, Tokopedia atau Bukalapak gitu, pernah nggak? Pernah lah, pastinya pernah. Pasti pernah lah ya, karena memang ada perbedaan harga, mungkin lebih murah online shop daripada yang di harga di pasaran. Nah, jadi sekarang Bro Rangga ini setelah belanja, Bro Rangga ini dapat apa? Dapat barang yang diinginkan kan? Dapat barang yang setelah dibayar barangnya sampai di rumah. Itu aja kan yang didapat Bro Rangga? Iya, bener banget. Emang dapat apa lagi sih yang lain gitu, emang ada ya? Nah, itu dia.
kelebihan dari bisnis yang satu ini. Mungkin para pendengar penasaran apa sih bisnis yang bisa menghasilkan komisi ini. Mungkin aku bisa jelasin secara singkat aja ya. Jadi tahu kan, bisnis yang dapat dijalankan online akan jadi bisnis idaman sih bagi semua masyarakat Indonesia. Nah, gimana enggak? Soalnya banyak nih waktu di rumah bersama keluarga tanpa keluyuran kepanasan, macet-macetan, tanpa muter-muter pergi ke sana kemari. Cukup pakai gadget yang kalian punya. Jadi harus ada internetnya juga sih, karena ini kan sistemnya online. Terus nggak usah lama-lama, kalau misalkan kalian ini udah paham atau udah tahu konsep bisnis ini tuh seperti apa, yuk langsung aja ya, kalian bisa join. Nanti akan saya share linknya untuk kalian join. Jadi ada tingkatannya juga, namanya itu shopper. Jadi shopper itu adalah pembeli yang secara umum ya pembeli biasa. Nah, shopper atau pembeli biasa ini belum bisa dapat komisi karena mereka hanya beli barang, tapi dia istilahnya hanya beli, jadi nggak membeli lisensi dari aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini namanya Vingo. Jadi kalian bisa download aplikasi ini di Play Store atau App Store. Vingo, Vingo. Nah, itu aplikasi affiliate. Jadi bisnis affiliate ini bisa dijalankan oleh semua kalangan. Jadi nggak perlu takut untuk kalian yang mungkin sibuk atau memang ingin terjun ke dunia bisnis secara online. Nah, ini bisa jadi alternatif juga di tengah pandemi yang mungkin belum tahu sampai kapan. Jadi ini bisa jadi peluang untuk kita bisa bekerja lebih smart dengan teknologi yang kita punya. Oke. Nanti linknya juga akan ada di description ya, nanti ya akan ditaruh di situ. Jadi teman-teman bisa langsung klik itu. Nah, cuman mungkin untuk detailnya nih, aku masih belum nangkap sih, masih belum paham gitu. Yang dilakukan dari bisnis e-commerce ini tuh kita apa cuman memantau doang atau harus apa sih, bro? Oke, aku jelasin dulu ya, Vingo itu apa. Jadi Vingo itu adalah suatu platform aplikasi online shopping marketplace terbaru yang saat ini pemasaran produk-produknya itu difokuskan untuk wilayah Asia Tenggara. Jadi Vingo adalah platform marketplace berbasis afiliasi yang membagi sebagian keuntungan atas penjualan kepada para affiliate-nya. Kayak yang kemarin aku tanyain ke Bro Rangga, kalau misalkan Bro Rangga belanja di Shopee atau online shop yang lain, nah Bro Rangga kan hanya dapat barangnya aja. Jadi kalau bedanya di Vingo, Bro Rangga itu bisa belanja, tapi Bro Rangga juga dapat komisi dari orang yang belanja. Malaysia adalah negara pertama yang diperkenalkan aplikasi Vingo. Kemudian menyusul Singapura dan baru-baru ini adalah Thailand. Sebentar lagi menyusul Indonesia tentunya. Direncanakan akhir Maret, tapi ya kalian tahu kan ini kan kita lagi diuji dengan COVID-19, jadi belum bisa masuk ke Indonesia Maret. Mungkin diundur jadi Desember paling cepat. Nah, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian harus install dulu aplikasi Vingo ini melalui Play Store ataupun App Store. Setelah kalian install, kalian buka, kemudian kalian login dulu kayak aplikasi biasa sih, kayak biasa aja. Nah, kemudian setelah login, kalian nanti akan saya pandu untuk kelanjutannya. Setelah kalian login berhasil, nah di situ kalian bisa lihat di aplikasi itu sama kayak aplikasi Shopee dan online shop yang lain. Jadi isinya banyak, ada elektronik, ada peralatan rumah tangga dan sebagainya. Nah, bedanya kalau di Vingo nanti kalian bisa jadi preferred shopper. Apa itu preferred shopper? Nah, preferred shopper ini tingkatannya di atasnya shopper. Kalau shopper kan hanya pembeli biasa. Preferred shopper ini udah jaringannya di atasnya shopper. Kemudian gimana caranya untuk jadi preferred shopper? Nah, kalian untuk jadi preferred shopper syaratnya kalian harus membeli satu barang yang dijual di Vingo. Nanti barangnya itu sudah ditentukan
ada pilihannya juga, cuman sudah ditentukan harus barang itu. Kalau dirupiahkan itu sebesar 450 sampai 700 ribu. Kenapa syaratnya harus membeli barang? Ini istilahnya sama kayak kita mau berdagang, kita kan harus modal dulu untuk beli barang untuk dijual kembali, misalkan kayak seperti itu. Nah, kalau di Vingo ini kalian cukup beli barang itu, ya istilahnya kalian beli apa namanya, kalian beli lisensi. Nah, lisensi ini nanti berguna untuk selamanya. Nah, jadi kalian beli lisensi, kalian juga dapat barangnya. Jadi nggak hanya kalian beli lisensi aja. Jadi enaknya di situ kalau kalian nanti gabung di Vingo ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan di-share di bawah ini untuk akun websitenya. Nanti di sana kalian bisa lihat semua tentang Vingo itu apa, Vingo itu kantornya di mana, dan gimana cara kerjanya Vingo. Mungkin penjelasanku cukup di sini aja sih kalau kalian yang nanti kalau kepanjangan soalnya takut bingung. Nah, tuh bener banget ya. Jadi mungkin kalau yang benar-benar pengen tertarik tuh nanti juga di deskripsi itu akan ada kontaknya dari Mas Vio nih. Jadi kalian bisa langsung kontak ke sana untuk chatting-chatting gitu ya. Nah, cuman kan tadi sempat disinggung ya kalau aplikasi ini tuh belum masuk ke Indonesia dan diperkirakan Desember nanti gitu. Itu tetap bisa dilakukan ya dari sama teman-teman kita nih di Indonesia nih. Caranya tetap bisa diakses. Nanti kalau misalkan ada yang pesan dari Indonesia, nanti kita pandu barangnya itu untuk sampai ke Indonesia. Jadi sudah ada yang nerima nanti dari Malaysia ke Indonesia. Ya emang sih kendalanya masih ada di situ karena memang belum launching di Indonesia. Jadi kita targetnya itu memang mencari sebanyak-banyaknya shopper pembeli di Indonesia. Jadi nanti setelah launching preferred shopper ini akan panen. Istilahnya panen itu ya dapat komisi yang banyak dari shopper-shopper yang beli. Jadi Vingo ini ceritanya kayak Gojek pertama kali ada di Indonesia. Tahu nggak gimana ceritanya Gojek pertama kali di Indonesia itu? Yang pertama pasti banyak penolakan. Nah, dulu tuh ada ojek pangkalan diajak gabung ke Gojek. Itu ada 10 orang. Nah, yang gabung itu hanya 2 orang. 2 orang ini awalnya memang berat, sangat berat untuk jalan Gojek pertama kali di Indonesia. Karena memang namanya perusahaan baru kan perlu marketing yang luas dan marketing yang cepat. Jadi 2 orang ini tetap bertahan. Nah, ketika 2 orang ini tetap bertahan di Gojek, nah diajaklah ke-8 opang yang tadinya menolak. Nah, kemudian datanglah ke kantor Gojek. Pada saat itu juga pendaftaran driver Gojek sudah tutup. Nah, di sini opang-opang tersebut merasa menyesal karena nggak ngikutin temennya yang 2 tadi. Oke. Nah, mungkin kalau di sini banyak dari teman-teman yang belum begitu jelas, jadi sekali lagi bisa langsung kontak aja ya kalau emang benar-benar yang berminat untuk bisnis e-commerce nih. Ini sebenarnya karena masih banyak nih ya podcastnya gitu, jadi biar nggak terlarut-larut kita lah bahasnya bisnis e-commerce-nya mungkin secara garis besarnya seperti itu gitu. Dan untuk detailnya kalian bisa langsung kunjungi websitenya yang ada di description atau bisa kontak langsung ke Alfiandri gitu. Boleh dong, nanti langsung lihat aja di deskripsi atau langsung join juga boleh banget. Nah, kemudian nih bro, ngomongin soal bisnis kuliner ya kita ya. Lagi ngejalanin bisnis kuliner apa ini? Nah, untuk yang kuliner itu aku jalan di Thai tea. Itu jenis minuman Thai tea, minuman dari Thailand sih. Terus sama Dorodokcu. Nah, ini agak unik nih. Dorodokcu mungkin apa sih bagi orang Jawa masih bertanya-tanya apa ya Dorodokcu itu apa ya, kok susah banget namanya gitu mungkin ya. Nah iya bener banget, karena
dari Jawa Barat ya Dorok ya. Kalau aku sih emang nggak begitu asing karena dulu kuliah juga di Jawa Barat gitu. Nah mungkin nih bagi yang belum tahu nih teman-teman dari khususnya yang dari Jawa Tengah atau di luar Jawa Barat, apa sih Dorok Dokcu tuh, bisa dijelasin gitu? Silahkan. Jadi dulu AA Rangga ya, panggilannya AA Rangga ya, AA. Jadi yang pertama aku tuh sebenarnya nggak tahu apa Dorodokcu itu apa. Kalau menurutku sih Dorodokcu itu ya ramba kulit kayak gitu. Tapi bedanya ada varian rasanya. Biasanya kalau ramba kulit kan cuman asin ya. Kalau ini Dorodokcu ini ada varian rasa pedas daun jeruk, barbecue, jagung bakar. Itu. Mantap. Ada varian-varian rasanya gitu, jadi banyak pilihan lah ya. Nah, kenapa sih bro memilih Dorok Dokcu nih untuk di bisnis kulinernya gitu dari sekian banyak jenis makanan yang ada? Awalnya ya bingung juga kenapa bisa ambil Dorodokcu itu. Mungkin gara-gara aku suka ramba kali ya. Ya bingung juga sih kenapa ya bisa ambil Dorodokcu ini. Kalau aku sih lihatnya kemarin di Peluang kalau di Solo itu belum ada sih kayaknya Dorodokcu di Solo. Adanya sih rambak kulit biasa dari Klaten kalau nggak salah. Itu pun beda rasanya sama Dorodokcu dari Bandung. Kalau Dorodokcu dari Bandung ini nggak bikin seret sama sekali, enak banget beneran. Kalau berorang nggak mau coba boleh, nanti aku kasih deh. Mantap. Oh, berarti emang bener asli dari Bandung ini ya, Dorok Dokcu nih. Bener sekali, Rangga. Jadi Dorodokcu ini memang asli dari Bandung. Terus sama kalau teman-teman di sini pengen coba lihat-lihat produk-produk dari Dorok Dokcu sendiri ini, ngeceknya di mana nih, Bro? Kalau teman-teman mau lihat, boleh dong follow IG-nya di Dorodokcu Solo Raya. Nanti akan ada giveaway juga. Mantap tuh kan, udah berani ngadain giveaway loh. Kalah sih 6 channel juga. Dulu pernah ke Bandung ya kita ya, sama Edo juga tuh, wah main-main ya. Tahun berapa itu ya, lupa. Nah, masih inget aja Rangga nih. Udah lama banget ya, udah tahun berapa ya itu ya, 2013 kalau nggak salah. Nah oke bro, next nih lanjut nih. Tadi kan bisnis e-commerce udah kita bahas, kemudian kuliner juga udah. Nah terakhir nih, bisnis bengkel nih, bisnis otomotif nih. Ini yang dimaksud apa nih, bengkel motor atau bengkel mobil nih bro? Kalau untuk bisnis bengkel ini khusus untuk mobil aja sih. Jadi semua mobil umum bisa, tapi spesialis mobil Nissan. Jadi memang teknisinya ini teknisi dari bekas dealer Nissan, tapi bisa untuk semua mobil. Dari yang servis kecil, servis besar, bisa juga untuk masalah kaki-kaki juga bisa. Keren banget ya. Jadi emang udah dari dulu tuh punya cita-cita untuk jadi bisnismen. Emang nggak pengen nyobain jadi karyawan gitu, atau gimana sih pandangannya gitu? Kenapa lebih memilih bisnis daripada pegawai gitu? Kalau cita-cita, pengen tahu nggak cita-citaku dulu apa? Jadi pilot. Kebanyakan orang pasti kalau kecil ditanyain cita-cita jadi apa? Jadi pilot, jadi dokter, jadi guru. Ya gedenya ya kayak gini. Kalau untuk pandangan karyawan sama bisnismen, kalau aku pribadi milih jadi bisnismen aja lah. Kalau karyawan kan udah pernah ngerasain sih dulu. Jadi karyawan tuh enaknya gimana, nggak enaknya gimana. Jadi bisnismen juga ada juga nggak enaknya. Jadi semua sama, ada perbandingannya juga. Nah, apa tuh enaknya dan nggak enaknya jadi bisnismen aja lah kita ngomonginnya. Oke, mungkin kalau nggak enaknya itu pertama modal. Jadi harus siapin modal. Yang kedua itu banyak saingan. Pasti itu ada banyak saingan. Yang ketiga penghasilan. Namanya orang wirausaha itu penghasilan mesti nggak tetap. Jadi
eh, bisa jadi nggak enak juga sih kalau misalkan lagi sepi orderan gitu. Yang keempat, harus siap menanggung risiko rugi. Jadi namanya wirausaha nggak menutup kemungkinan kalau kita harus siap juga untuk rugi, karena yang namanya usaha juga pasti tahu lah ya, kayak gimana ceritanya para pengusaha-pengusaha itu. Pasti di awal-awal berbisnis itu pasti banyak juga yang mengalami kerugian. Kalau misal memang ada kerugian, ya jadiin itu pelajaran buat ke depan. Jadi jangan langsung patah semangat, oh aku rugi nih, aku udah nggak bisa, aku stres. Ya memang itu konsekuensinya jadi wirausaha, jadi harus kuat mentalnya di situ, karena paling banyak gagal ya di situ itu. Jadi ketika rugi ya langsung nyerah. Jadi kalau memang rugi ya udah, harus bisa bangkit lagi, jangan nyerah. Sekarang untuk enaknya itu jam kerja yang bebas, karena itu juga usahamu sendiri jadi bebas. Terus sekecil apapun usahamu, ya kamu itu bosnya, kamu itu atasannya, kamu yang paling tinggi tuh. Kalau misalkan kalian ada pegawai, terus ya profitnya nggak terbatas, jadi keuntungannya nggak terbatas gitu. Nah, ini menarik nih ngomongin soal modal gitu ya. Mungkin tadi kalau yang terkait dengan bisnis e-commerce udah sempat disinggung juga tadi ya, sebesar 450.000. Nah, sedangkan kalau bisnis yang kuliner sama bengkel ini total modal udah keluar berapa nih, Bro? Kalau untuk total modal ya sekitar seharga satu mobil deh. Ya memang ngejual mobil, duitnya dipakai untuk usaha itu. Wow, luar biasa. Nah, kalau ngomongin soal modal nih ya, dengan angka yang fantastis segitu gitu, itu kan sebenarnya ada korelasinya gitu dengan podcast ini, dimana Sinom Podcast dengan segmen Mantap Usaha DB itu kan kita bertujuan untuk menghilangkan keraguan-raguan dari teman-teman yang sekiranya pengen juga memulai bisnis tapi masih ada ragu-ragu gitu. Nah, kamu yang udah pengalaman sendiri dengan modal sampai akhirnya juga merelakan melepas satu mobil gitu, awalnya pasti punya juga dong keraguan-raguan gitu kan. Nah, hal apa sih yang membuat kamu yakin gitu, dan mungkin juga pesan buat teman-teman yang pengen usaha tapi masih ragu nih, ada nggak pesan-pesan buat mereka nih? Silahkan. Pastinya ada lah, rasa takut saat pertama kali ingin menjalani bisnis itu. Takut, khawatir, takut gagal, itu ada. Soalnya dulu jujur aja aku juga pernah ketipu. Nah itu bikin aku down dan apa ya, males lah mau bikin usaha lagi itu. Nah setelah itu aku jadi lebih hati-hati nih ke depan bisnis apa yang mau aku jalanin. Jadi itu bisa jadi pesan juga untuk kalian yang mau mulai bisnis atau usaha. Zaman sekarang kan semakin canggih, jadi kalian harus hati-hati terhadap penipuan berkedok apapun. Kalian pasti lebih tahu ciri-ciri orang yang nipu itu gimana. Kebetulan waktu itu aku emang orang awam yang belum tahu banyak tentang bisnis online itu. Nah untuk generasi milenial saat ini kan pastinya lebih paham tentang per online-an ya, dunia online ya, karena kebanyakan memang sekarang anak-anak kecil pun udah pakai gadget seperti itu. Kalau untuk pesan dan kesan, di sini kan aku juga lagi belajar merintis usaha. Mungkin aku ada sedikit pesan juga nih untuk kalian yang ingin memulai bisnis itu ragu atau masih takut. Ya itu, rasa takutmu itu ditukar dengan rasa penasaran. Itu unik sih. Kok bisa rasa takut ditukar dengan rasa penasaran? Ya bisa. Jadi seorang pengusaha itu artinya berani untuk berpetualang dengan ketidakpastian.
nggak kayak pegawai yang setiap hari dapat setiap bulan dapat gaji tetap. Kalau untuk kondisi ini kan sangat menakutkan karena nggak harus menjelajahi bidang yang belum diketahui sebelumnya. Tapi kalau rasa takut itu menjadi penghalang kalian menjalankan usaha, ya ubahlah rasa takut itu menjadi rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi berbagai hal. Jadi setiap kali merasa cemas atau takut, katakan pada diri sendiri kalau kalian ingin mengetahui apa hasil akhir yang didapat atas usaha yang semaksimal mungkin. Pemikiran ini juga akan membuat kalian lebih terbuka dan berani melakukan eksperimen dan mencoba hal yang baru. Nah, tuh harus dicoba tuh. Terus apa lagi ya? Ya lakukan hal-hal yang justru membuat kalian takut. Aneh ya aneh sih. Jadi maksudnya melakukan hal-hal yang membuat kalian takut itu kayak misal kalian mengambil risiko yang besar ataupun kecil, itu kan akan melatih pikiran kalian nih terhadap stres atas kegagalan yang mungkin terjadi hingga kalian bisa mencapai kesuksesan. Tapi untuk mengambil risiko itu juga harus diperlukan strategi-strategi atau langkah-langkah yang tepat untuk memilih keputusan. Nah, ada lagi nih namanya insting. Jadi insting ini juga cukup penting untuk kalian yang mungkin nggak sadar atau nggak tahu. Kok bisa insting juga? Jadi kemampuan untuk berpikir cepat dan menentukan di saat yang tepat dapat menghancurkan atau menyelamatkan karir bisnis kalian. Nah, pada saat ini nih, insting pertama kalian itu merupakan panduan yang terbaik saat mengambil keputusan itu. Tapi insting ini juga nggak 100% tepat, tapi sering kali tepat. Maka ini juga harus dilatih juga untuk mempercayainya sih. Setiap orang tuh pasti punya insting kok. Apalagi itu perempuan itu mempunyai insting yang hampir segalanya tepat sih. Jadi contoh penggunaan insting itu kayak misal menentukan harga nih dari produk yang kalian jual. Jadi produk kalian itu mau dijual pasaran lebih murah atau lebih mahal. Nah, itu insting kalian nanti akan bekerja tuh di situ. Sama penentuan lokasi misalkan seperti itu. Itu penggunaan insting itu biasanya nanti akan tepat di situ. Terus apalagi ya? Ya kalian harus bisa kreatif dan up to date. Namanya jadi wirausaha atau pebisnis itu harus kreatif, karena kalau nggak kreatif ya kalian mentok di situ-situ aja, jadi nggak akan berkembang. Untuk up to date itu misal kayak kalian punya kedai minuman atau kedai makanan, itu didaftarin di GrabFood atau GoFood, itu bisa menguntungkan juga. Nah, itu juga harus up to date, karena kalau kita nggak up to date ya kita juga yang kalah, karena zaman sekarang ini serba mudah. Terus kalau misalkan kalian punya produk nih, ya kalian pede aja untuk memasarkan produk-produk kalian itu. Orang itu juga produk-produk kalian. Jadi harus total di situ, harus gimana ya? Maksudnya total itu ya harus sepenuhnya harus sebarin ke teman-teman kalian, ke relasi. Itu yang paling dekat dulu, kemudian nanti baru ke orang-orang lain. Kalau kalian pemalu ya itu susah, tapi nanti akan tumbuh sendiri kok itu jiwa-jiwa pede. Dan kalau kelebihan nanti malah jadi kepedean. Nah, itu jangan kepedean juga, nanti bahaya, ketawa-ketawa sendiri. Tetap fokus dan disiplin itu penting juga, karena kalau nggak fokus ya kalian lengah, ya nggak jalan nanti bisnisnya. Kalau disiplin itu mungkin disiplin tentang pengeluaran, pemasukan, itu semua harus dicatat yang rapi, jangan sampai ada yang kelewat. Nanti kalau yang kelewat ya minus. Mungkin kalau dari aku itu aja sih, Bro Rangga. Pesan untuk kalian yang misalkan masih ragu-ragu kalau mau buka usaha, ya jadiin ragu kalian itu diubah jadi rasa penasaran. Nah, itu pesan dari aku. Jadi tetap semangat, harus semangat, jangan pantang menyerah. Tuh, Rangga.
Oke, sangat banyak ya, panjang lebar dan luar biasa sih menurut aku. Jadi intinya sih pantang menyerah dan tetap semangat dan harus pede tapi nggak boleh kepedean juga ya bro ya. Oke, terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat Sinom Channel nih buat kedepannya nih dari sosok Alfiondri nih? Nah, betul banget bro. Pokoknya jangan menyerah. Jadi kegagalan dalam suatu hal itu adalah tanda ada keberhasilan dalam hal berikutnya. Pokoknya jangan menyerah. Untuk Sinom Channel ini semoga terus bisa berkarya, berkreasi, menginspirasi orang-orang juga tentunya. Karena di era sekarang ini memang the power of sosmed itu mengubah segalanya. Jadi gunakan itu menjadi hal yang positif. Jadi semangat terus untuk Bro Rangga dan Sinom Channel. Ditunggu Latulip manggung di Sinom Channel ini. Waduh, Tulip udah pada sibuk ya, tapi ya nggak ada yang nggak mungkin sih ya semuanya. Semoga aja nih nanti ada waktu yang cocok untuk semuanya jadi bisa manggung lagi nih dan akan ada di Sinom Channel tentunya. Oke, terima kasih banyak nih bro, doa-doanya dan harapannya juga, terus masukan-masukan yang pengalaman juga yang udah di-share. Sukses terus buat ketiga bisnisnya dan mungkin next akan tambah lagi bisnis yang baru-baru lagi dan ya apapun yang dilakukan itu bisa lancar dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Dan terima kasih juga tentunya buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan dan ucapan yang salah. Saya Rangga Sasmita undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.